dalam klinis begitu, sehingga kita perlu memahami farmakoterapi dengan baik. Nah, farmakoterapi itu beda dengan farmakologi. Jadi kalau farmakoterapi berarti kita sudah lebih komprehensif dalam membahas gitu ya. Kalau farmakologi kan nama obat, indikasinya seperti apa, mekanisme kerjanya seperti apa. Tetapi kalau di farmakoterapi itu sudah dihubungkan dengan dengan penyakit dan apa yang ada dalam pasien tersebut, apakah ada komplikasi atau ada yang ada hal lain gitu. Nah, untuk untuk farmakoterapi ini kan nanti di semester ini ada farmakoterapi, semester depan farmakoterapi terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi berarti nanti kita ketemu dengan sejawat di keperawatan, terus di kedokteran, di fisioterapi. Oleh sebab itu, untuk untuk yang di farmasi berarti kita harus detail di di obat ya. Jadi kita harus mengawal 5T1W-nya, apakah ada di RP atau tidak. Jadi sekali lagi mohon dengan sangat adik-adik mau bisa membaca terus mengembangkan diri dengan baik sehingga tidak ada lagi. Jadi di topik saya itu adalah yang sudah saya berikan ke CO. Apa sudah diberikan di di kelas masing-masing ya, Dik ya. Kemarin kan sudah saya email di satu mahasiswa CO-nya. Sudah diberikan oleh CO-nya kasus-kasus yang harus dipelajari. Sampun, Ibu. Sudah diberikan, baik. Baik, kita hari ini belajar apa? Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar gastroenteritis. Hah? Belajar tentang GA, Ibu, gastroenteritis akut. Baik. Yang lain sudah punya PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, ini menyenangkan. Kalau tanya terus ada yang jawab ya. Oke. Baik, kita lanjut ke GA. Oke. Kalau Anda perhatikan di sini ada terus ada AMS, ada di sisi kanan. Apa saja yang harus kita pelajari? Ada kasus seperti ini supaya kita bisa membahas studi kasus ini dengan SOAP, ya. Jadi S-nya seperti apa, O-nya objektifnya seperti apa, A-nya adalah assessment, terus I-nya adalah planning, ya. Jadi kita sebagai farmasis harus bisa memahami apa itu gastroenteritis, apa yang dimaksud dengan dehidrasi berat, apa itu AMS,
Jadi kita belajar definisinya. Setelah tahu definisinya, kita harus tahu etiologi dari penyakit tersebut. Dari etiologi penyakit tersebut, lanjut ke manifestasi klinis. Nah, setelah tahu manifestasi klinis, kita dengarkan azan dulu. Baik, jadi kita akan belajar mulai dari definisi, etiologi, terus habis itu kita lanjutkan ke manifestasi klinis. Dengan adanya manifestasi klinis tentu akan ada penata laksanaan ya, penata laksanaan baik farmakologi maupun non farmakologinya seperti apa. Terus dilanjutkan dengan pemberian terapi yang penata laksanaannya tadi berdasarkan pedoman atau guideline. Nah, kita akan belajar itu. Terus tentu guideline itu yang ada di Indonesia, juga ada yang dari WHO misalkan begitu, atau dari kumpulan spesialis misalkan penyakit dalam gitu ya, atau penyakit neurologi dan seterusnya. Jadi itu yang nanti menjadi pedoman kita untuk menilai apakah
pada saat assessment itu bisa menentukan apakah obat yang diberikan itu sudah memenuhi 5T 1W gitu ya. Nah, terus di sini ada dari penata laksanaan tadi tentu kita akan melakukan assessment. Nah, kalau misalkan sampai teridentifikasi adanya DRP, berarti kita perlu melakukan planning. Nah, melakukan planning itu ada dua, yaitu monitoring terhadap efektivitas atau yang dikatakan outcome-nya seperti apa. Dan yang kedua adalah monitoring terhadap efek samping yang mungkin timbul. Nah, inilah tugas kita dalam pemberian asuhan kefarmasian ya. Jadi nanti adik-adik harus perhatikan bahwa kasus ini satu kasus bisa kita belajar banyak. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini gastroenteritis, artinya ada tis itu berarti ada peradangan atau inflamasi, gitu ya. Nah, Anda bisa perhatikan di sini ada pasien perempuan umur 36 tahun, terus keluhan utamanya masuk rumah sakit itu adalah penurunan kesadaran. Terus ada diagnosanya, masalah akhir itu ada AMS, DA, dan dehidrasi berat. Nah, ini kalau pasien mengeluhkan berarti kan itu objektivitasnya, gitu ya, subjektifnya ya. Jadi dari hasil asesmen atau pertanyaan itu bagaimana pasien terus keluhan utamanya apa begitu ya. Jadi ini S-nya. Nah, kalau objektivitasnya itu adalah data klinik, data artinya ada parameternya.